ibadah di rumah harus tetap semangat memuji Tuhan dan harus duduk manis, jangan ribut di rumah. Oke? Sekarang kita memulai ibadah kita saat teduh. Oke, kita panggil kakak-kakak kita. Ayo kakak-kakak, kita saat teduh. Kita saat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu walaupun di rumah Tuhan. Berkati adik-adik kami di rumah, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucapkan puji dan syukur. Amin. Oke adik-adik di rumah, kita akan memuji nama Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik kita bangkit berdiri. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu dalam ibadah kami. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita akan bacakan hukum Taurat Tuhan pada kita pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat ke-9 dan artinya. Inang akan bacakan untuk kita. Adik-adik boleh ikuti di rumah ya. Hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik di rumah, semua bangkit berdiri. Kita mau pengampunan dosa. Berdiri yuk adik-adik.
Adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa-dosa kita. Semua lipat tangan, tutup matanya. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan yang sering membuat Tuhan kecewa. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa boleh taat, boleh menjadi anak kesukaan. Biarlah Tuhan Engkau mengasihi kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu hari ini, yang tertulis dari Keluaran 4. Tahu kan kitab Keluaran? Ya, buku Musa yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Ya. Keluaran 4 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Kita baca secara responsoria ya. Ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Amin. Ayo adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman rasuli kita. Kita bernyanyi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Semua lipat tangan, tutup matanya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya adik-adik semua dalam keadaan sehat ya adik-adik ya. Akan Guru Sekolah Minggu berharap adik-adik masih tetap setia mengikuti ibadah online kita. Nah, kali ini pengumumannya adik-adik, kita sama-sama mendengarkan ya. Yang pertama, kakak dan abang Guru Sekolah Minggu selalu mengucapkan kepada adik-adik selamat beribadah walaupun di rumah. Dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Agustus. Kalau ada yang ulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, adik-adik tentunya semuanya sudah masuk sekolah lagi ya, walaupun masih daring, karena kita belum bisa ke sekolah lagi adik-adiknya ya, jadi masih melalui online. Nah, tapi karena sudah kenaikan kelas, yang tadinya kelas 6 sudah menjadi SMP, yang tadinya kelas TK B sudah menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan berikutnya adik-adik ya. Tentunya sudah naik kelas. Nah, begitu juga dengan orang kita tentunya sudah ada perubahan ya adik-adik ya. Yang tadinya orang 1A yang sudah TKB dan sekarang jadi kelas 1 sudah menjadi 1B. Yang tadinya kelas 4 sudah menjadi, yang tadinya kelas 4 ke kelas 5 jadi korong 3. Yang tadinya kelas 2 sudah menjadi kelas 3, berarti dia sudah jadi korong 2. Nah adik-adik, tentunya juga yang tadinya kelas 6 sudah SMP ya adik-adik ya. Berarti mereka sudah tidak sekolah minggu lagi, mereka sudah menjadi remaja gereja kita. Nah untuk itu, Adik-adik di rumah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, kita dengarkan Inang Pendeta cerita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran. Amin. Shalom adik-adik. Inang akan bacakan firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini yang tertulis dari Kejadian
Kejadian 50 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 21. Inang baca, adik-adik bisa mengikuti dari rumah, oke? Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adik-adik, ada 2 orang sahabat, namanya Rere yang baju hijau dan Lala yang baju merah. Lala dan Rere selalu bermain bersama, mau di sekolah ataupun di rumah. Tapi Lala sedih adik-adik. Di sekolah, Lala selalu diejek bodoh sama yang namanya Chris. Lala selalu menangis adik-adik. Ya sedih, kenapa ya harus diejek setiap hari? Tetapi adik-adik, Lala nggak sendirian. Ada Rere yang selalu menghiburnya. Saat pulang sekolah, Lala dan Rere sedang berjalan. Ada laki-laki yang sedang naik sepeda sangat kencang. Tiba-tiba anak laki-laki itu terjatuh. Lala dan Rere melihat, dan mereka sepertinya mengenal anak laki-laki itu. Benar, ia adalah Chris. Ia jatuh dari sepeda. Lala dan Rere pun segera menolongnya. Lala menelepon Mama Chris dan Rere menenangkan Chris yang sedang menangis karena sakit. Gak lama kemudian Mama Chris datang. Mama Chris akhirnya membawa Chris berobat ke rumah sakit untuk berobat. Chris pun dirawat di rumah sakit. Kakinya langsung diperban oleh dokter. Aduh sakit. Sudah 3 hari Chris dirawat, tetapi keadaannya sudah lebih membaik. Tiba waktunya untuk dia pulang. Tiba-tiba pintu diketok. Wah, ternyata ada Rere dan Lala yang datang. Chris kaget. Kenapa mereka mau datang menjenguk ya? Hai Chris, apa kabarnya? Sorry ya, kami baru bisa datang hari ini. Ya Chris, maaf ya, kami baru datang. Soalnya kami masih baru dibolehin sama orang tua. Bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja kan? Kok kalian mau jenguk aku sih? Kan aku sudah jahatin kalian. Kok kalian masih mau tolong aku kemarin? Oh gitu ya Chris. Kita itu kan sebagai anak Tuhan tidak boleh saling membenci. Kita harus saling menolong, harus saling mengasihi. Karena kami kemarin melihat kamu jatuh, tidak mungkin kami meninggalkan kamu. Walaupun kamu sering menjahatin Lala, tapi sebagai anak Tuhan kita harus saling memaafkan, saling mengasihi.
"Ya Kris, gak apa-apa kok kalau kamu mengejek aku kemarin. Tuhan Yesus kan telah..." Nah, adik-adik, tadi sudah lihat kan bagaimana pertemanan yang 3 orang tadi. Iya, yang awalnya mereka ada saling membenci. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga pada hari ini mengingatkan kita bahwa berbuat jahat itu kepada temanmu, kepada orang lain, atau kepada saudaramu itu tidak baik. Tapi yang pasti, meskipun kamu pernah dijahati oleh temanmu, atau kamu ketika kamu menjahati temanmu, Tuhan mengingatkan kamu hari ini harus mau saling memaafkan, harus mau saling mengampuni, sama seperti kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena dia adalah anak kesayangan papanya. Akhirnya mereka cemburu. Akhirnya mereka mereka-reka kejahatan kepada Yusuf. Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur yang sangat gelap. Tidak hanya itu, Yusuf juga dijual. Yusuf mengalami kehidupan yang sangat sulit dan sangat susah oleh akibat siapa? Saudaranya. Sampai dia dipenjarakan, dipindah oleh orang-orang. Tetapi karena Yusuf adalah anak yang takut akan Tuhan, yang tidak mau mendendam, yang tidak mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia mau memaafkan dan membalaskan kejahatan dengan kebaikan, Tuhan mendengar doa-doanya. Akhirnya dia menjadi raja di Mesir. Ketika saudara-saudaranya datang, ketika terjadi kelaparan di negeri ayahnya, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya minta bantuan. Meskipun saudaranya takut kalau Yusuf dendam kepada mereka. Tetapi apa kata firman Tuhan tadi? Bahwa Yusuf tidak ada sedikit pun balas dendam. Malah dia merangkul semua saudaranya. Semua anak-anak saudaranya dia beri makan, dia beri apapun keperluan atau kebutuhan saudara-saudaranya sehari-hari. Nah, adik-adik juga seperti itu ya. Jangan sungkan-sungkan dan segan-segan ketika kamu salah. Maaf mama, maaf papa, maaf kakak, maaf adik. Atau ketika temanmu menjahatimu, jangan dendam. Maafkan dia ketika dia meminta maaf kepadamu. Oke? Oke. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan adik-adik pada saat ini lewat firman-Mu melalui Yusuf yang senantiasa menjadi anak yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, yang selalu memberi pengampunan terhadap orang-orang yang menjahati dia. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hati yang boleh saling mengampuni, saling memaafkan bagi kehidupan adik-adik kami sekolah minggu, agar mereka boleh menjadi anak kebanggaan-Mu, anak yang senantiasa yang memberi kesukaan di tengah-tengah kehidupan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau memberkati tumbuh kembang adik-adik sekolah minggu. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan juga memberi sukacita, meskipun kami sampai sekarang masih tetap beribadah di rumah saja. Jauhkan sakit penyakit, dan Kau dekatkan Tuhan selalu dengan sukacita dan kesehatan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik di rumah, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan, dan persembahannya boleh disampaikan ke Abang Sintua, Wik masing-masing, kalau enggak ke guru sekolah minggu adik-adik ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dulu yuk.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Semuanya sikap berdoa, tundukkan kepalanya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.